Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gunaboy Lahagu, NPM 2115310258. Di sini saya akan memulaikan video pembelajaran saya yang dimana judulnya yaitu neraca saldo, neraca hutang, saldo piutang, saldo persediaan, dan kas keluar. Saya akan memulaikannya yang pertama yaitu neraca saldo. Teman-teman, kalau misalnya kita membuat neraca saldo, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat data baru terlebih dahulu. Ini sudah muncul gambar seperti ini, terus kita isi dulu yang nama perusahaan. Misalkan nama perusahaan kita bikin aja nama kita sendiri, kita bikin Gunaboy Lahagu. Gunaboy Lahagu, alamat perusahaan kita kasih example aja, Jalan Garu 1, negara Indonesia, kota Medan. Oke, ini kode pos kita bikin 21022, telepon misalnya kita isi nomor teleponnya 0852 75 522871. Ini di sampingnya faxnya kita bikin nomor telepon juga. Emailnya kita isi lhgpoiguna 260801@gmail.com. Oke. Websitenya boleh diisi, kalau misalnya teman-teman mau isi silakan, kalau misalnya kosong nggak apa-apa, ini hanya berupa video example aja. Terus lanjutkan. Di sini kita membuat data baru periode akuntansinya, kita pilih bulannya bulan Januari. Terus tahunnya kita bikin 2020. Setelah itu kita pilih yang bagian sini untuk menyimpan datanya. Misalnya saya menyimpan data ini di bagian di sini. Bisa saya kasih contoh Zahir Boy. Oke, kita save. Habis itu kita lanjutkan lagi, terus proses. Baru lanjutkan ya. Oke, kita tunggu. Baru oke lagi. Baru lanjutkan aja, baru selesai. Oke, setelah itu sekarang kita buka data rekening. Oke, baru kita masuk ke setting, baru kita masuk ke saldo awal, baru saldo awal akun. Nah, di sini kita mau ngecek dulu apa-apa aja yang belum masuk di sini. Ya, yang belum masuk yaitu piutang usaha, persediaan, sama hutang lancar. Jadi kita isi dulu ya, saldo awal akun. Oke. Kita add data dulu ya. Kita cari piutang dagang.
kita isi namanya piutang dagang, baru rekam. Baru tambah lagi add data, kita cari persediaan barang dagang. Oke. Baru rekam. Lalu satu lagi yang kosong yaitu hutang lancar. Add data, terus hutang jangka, hutang lancar. Ini dia, kita bikin hutang lancar. Oke, habis itu rekam. Baru sekarang kita mengisi nilainya. Caranya klik setting, saldo awal akun. Oke. Sekarang kasnya 3.500.000. Kasnya 3.500.000. Oke. Baru kas banknya 25.500.000. Piutang dagang ini dia 4.550. Baru persediaan barang dagang, totalnya 13.815.000. Setelah itu asuransi dibayar di muka. 2.300.000. Lanjut, kendaraan 125 juta. Oke, lanjut, akumulasi penyusutan kendaraan totalnya min 12.500.000. Oke. Hutang dagang, sekarang hutang dagang ini 16.875. 1, 2, 3. Oke. Baru gaji mana ya?
Ini gaji 2.115.000. Oke. Hutang bank sebesar 81.375 Oke. Modal disetor sebesar 35.535.500. Oke. Enggak, salah. Modal disetor ini 35.500. Oke. Sama laba ditahan sebesar 26.300. Setelah kita mengisi nilainya, kita harus memperhatikan yang nilai sebesar ini di bawah nilainya harus 0. Kalau misalnya udah 0 berarti itu udah balance. Baru rekam. Baru seperti biasa kita cek di bagian laporan, baru neraca standar. Baru ini. Oke. Jadi udah pas ya. Sekarang kita masuk ke saldo piutang. Seperti biasa kita add data dulu. Kita add data. Ini nama perusahaannya Megantara PT. Megantara PT. Ini kita hanya mengisi nama perusahaannya saja. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan aplikasi Zahir ini di perusahaan teman-teman, maka teman-teman harus mengisi ini semua sama data alamat juga ya. Tapi karena ini hanya sekedar video example, maka di sini saya hanya mengisi di bagian perusahaan saja. Habis itu rekam. Udah, terus tambah lagi add data customer 2, namanya Unggul Utama PT. Unggul Utama PT. Baru rekam. Baru yang ketiga, Cipta Kreasi. Baru rekam. Setelah itu mari kita input nilainya. Caranya klik setting, saldo awal piutang usaha. Oke. Kita klik baru ini kita cari yang Megantara PT. Megantara PT INV berarti dia INV
01. Rekam. Ini nilainya sebesar, ini nilainya sebesar 1.250.000. Oke, rekam. Baru lagi unggul utama PT, berarti dia nomor invoice-nya INV02. Baru nilai utangnya, piutangnya 2.450.000. Oke, rekam. Terakhir yaitu cipta kreasi, berarti nomor invoice-nya INV03. Nilai piutangnya sebesar 850.123. Oke, rekam. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui bersama nilai piutangnya sebesar ini di bawah ya teman-teman. Di situ kita tutup. Oke. Sekarang kita masuk ke saldo hutang. Sekarang kita masuk ke saldo hutang. Caranya sama seperti tadi. Oke. Caranya sebenarnya sama saja, cuman bedanya nanti di sini kalau misalnya yang tadi dia tipenya customer, tapi kalau misalnya kita masuk ke saldo hutang, nanti tipe yang customer ini dia namanya vendor. Jadi kita add data dulu. Udah, nama perusahaannya sesuai buku pembelajaran, Sinar Elektro PT. Sinar Elektro PT. Customernya kita ubah jadi vendor, baru rekam. Oke, udah muncul ya teman-teman. Baru kita add data lagi. Nama perusahaannya yaitu Riung Jaya CV. Riung Jaya CV. Oke. Customernya kita ubah jadi vendor. Setelah itu yang berikutnya yaitu cipta kreasi CV. Oke. Seperti biasa tipenya kita ubah jadi vendor, baru rekam. Setelah itu mari kita isi nilainya. Klik setting, klik saldo awal hutang usaha. Oke. Habis itu kita masukkan namanya. Nama pemasoknya ini, Sinar Elektro yang pertama tadi ya. INV01. Nilai hutangnya sebesar
Nilai hutangnya sebesar 10 juta. Oke, baru rekam. Baru lanjut lagi yang Riung Jaya CV. Ini INV berarti INV 02. Nilai hutangnya sebesar 6.025.000. 6.025.000. Baru rekam. Setelah itu baru yang terakhir yaitu cipta kreasi CV. Berarti dia masuk di INV 03. Nilai hutangnya sebesar 850. Oke, rekam. Oke, jadi teman-teman semua ini nilainya sebesar 16.875.000. Oke, berarti udah pas ya. Sekarang kita masuk ke persediaan. Klik data-data, klik terus. Kita masuk ke satuan pengukuran. Soalnya di sini teman-teman satuannya masih belum masuk ke unit. Harusnya kalau misalnya kita masuk ke persediaan, kita seharusnya masuk ke data produk. Cuma karena satuannya belum diubah, maka kita masuk ke bagian satuan pengukuran terlebih dahulu. Kan di sini masih belum masuk yang namanya unit. Jadi caranya kita add, baru ini kode satuannya kita isi unit, baru nama satuan unit, baru keterangan kita bikin unit. Oke, habis itu jangan lupa ini cetak, baru rekam. Oke teman-teman, setelah itu baru kita tutup. Setelah kita mengubah atau menambahkan satuan pengukuran tadi, sekarang kita masuk ke data produk. Nah, sekarang kita add data, baru kita kode barang. Ini kode barang berarti B01. Deskripsinya kipas angin. Baru ini yang piece ini kita ubah ke unit. Udah. Terus yang produk 1 kita ubah jadi barang elektronik. Edit, kita ubah jadi barang elektronik. Oke, baru kita rekam. Oke, baru oke. Oke, baru kita rekam. Ini teman-teman tadi udah berubah ya, barang elektronik. Baru kita add data lagi, berarti kode barangnya B02. Dia nama deskripsinya yaitu rice cooker. Rice cooker. Seperti biasa ini kita ubah jadi unit. Lalu kita rekam. Baru kita masuk ke B03, berarti kode barangnya B03.
deskripsinya radio FM AM, radio FM AM. Oke, ini kita ubah menjadi unit, baru kita rekam. Oke, baru kita add data lagi, kita masuk ke TV 20 inci, berarti B04 TV 20 inci. Baru kita rekam. Ini kita ubah jadi unit. Baru sekarang kita masuk ke nomor 5, yaitu kode barangnya B05. Deskripsinya yaitu TV 14 inci. TV 14 inci. Oke. Ini jangan lupa selalu diubah menjadi unit, baru kita rekam. Oke, kita add data lagi yang ke-6, TV06. Deskripsinya yaitu mesin cuci. Mesin cuci. Ini ubah menjadi unit, baru rekam. Baru kita masuk ke yang terakhir, yaitu kode barang B07. Nama deskripsinya yaitu kulkas. Kulkas. Ini ubah ke unit. Setelah itu rekam. Sekarang kita input nilainya. Nih caranya. Saldo awal persediaan. Oke. Baru kita ini klik baru yang gudang ini kita abaikan aja teman-temannya, soalnya tadi gudang kita belum ubah. Kita langsung fokus ke kode barang. Ini kode barangnya yang diklik yang bagian tanda warna hitam ini ya teman-teman, yang ini. Jadi ini klik 2 kali, masuk kita ke kipas angin. Oke. Stok awalnya 5. Harganya 75.000. Oke, baru rekam. Udah. Setelah itu kita masuk ke 02 rice cooker. Rice cooker stok awalnya 2. Harganya sebesar 125.000. 1, 2, 3. Oke, baru rekam. Setelah itu kita masuk ke B03 radio FM. Stoknya 7. Harga pokok satuannya 35.000. 35.000. 1, 2, 3. Oke. Salah. 35.000. Oke. Setelah itu kita masuk ke B04 TV 20 inci. Stok awalnya 4. Harga satuan pokoknya 825.000. Oke. Baru rekam. Oke. Next. B05 TV 14 inci. Stok awalnya 8. Harga pokok satuannya
315.000. 123. Oke, baru rekam. Next, masuk kita ke B06. Stok awalnya 4, harganya 375. 375.000. 123. Rekam. Baru end-to-end. Terakhir dia tadi yang kulkas. Oke, harga stoknya 5. Harga pokok satuannya yaitu 1.125.000. 1.125.000. Baru rekam. Oke. Jadi nih hasilnya teman-teman. Totalnya Rp 13.815.000. Itu udah pas ya, udah sesuai buku pembelajaran kita. Sekarang kita tutup aja. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu membuat kas keluar. Sebenarnya kalau misalnya kita masuk atau membuat kas keluar, berarti dia bagian cash and bank. Cuman karena kita ini bayarnya ke perusahaan Trimega CV, jadi seperti biasa kita add data dulu. Nah, kita isi Trimega CV, salah. Trimega CV. Oke. Baru teman-teman kita ini kalau misalnya kita mau ngisi, ya udah kita isi aja Jalan Garu 1. Jalan Garu. Ini teman-teman isi sesuai kota dan alamatnya ya. Kota Medan. Barangkali ada teman-teman yang kota Jakarta, kota lain-lain. Jadi karena ketepatan saya domisilinya di Medan, saya bikin di Medan saja. Medan negara. Negara pun kalau misalnya teman-teman siapa tahu ada yang berada di luar negeri, karena kebetulan saya ada di negara Indonesia tercinta, maka saya bikin Indonesia. Setelah itu umum, setelah itu mari kita rekam. Oke. Setelah kita rekam, masuk kita ke cash dan bank. Setelah itu, setelah layarnya seperti ini, kita klik yang kas keluar. Baru kita lanjut ke di sini baru. Nah, di sini penerima kita cari yang Trimega CV, ini dia. Trimega CV. Ini Trimega CV. Terus tanggalnya kita ubah ke tanggal 3 Januari 2020 sesuai yang tadi ya teman-teman. 3 Januari 2020. Oke. Baru di sini kita perhatikan kode di sini, di bagian sini kita klik 2 kali. Baru kita cari promosi dan iklan. Promosi dan iklan ada ya. Ini dia teman-teman, promosi dan iklan. Kita klik. Ini promosi dan iklan. Udah. Setelah itu kita masukkan nilainya. Nilainya di sini sebesar 250.000.
Setelah kita menginput nilainya, maka kita ngekliknya langsung di sini ya teman-teman, di bagian ini sebesar, kita coba ya. Oke, berarti udah masuk ya teman-teman. Setelah itu di bagian ini kita cetak. Oke, baru rekam. Baru klik yang bebas, boleh ini, boleh ini, boleh ini juga. Cuman saya mau yang ini saja. Oke. Jadi ini ya teman-teman, bukti kas keluar. Demikian saja, terima kasih.